welcome to Nestalk, podcast resmi dari Neskin Dermatologi and Estetik. Untuk hari ini kita sudah memasuki episode ke-5. Di episode ke-5 ini kita akan membahas permasalahan kulit yang sangat relate buat kalian semua dan pasti kalian pernah mengalami ini, yaitu jerawat. Ya, untuk permasalahan jerawat ini kadang-kadang tuh aku juga pernah jerawatan tuh merasa insecure dan nggak percaya diri dan malu, kadang-kadang sekali tutupin juga pakai make up. Nah, maka dari itu untuk permasalahan jerawat ini kita akan membahas bersama narasumber yang sudah mengalami struggle jerawat hingga bisa glowing lagi nih, bersama Katika. Hai Katika, dan juga Dr. Nisa. Katika. Hai. Nah, Katika ini adalah pasien dari Neskin yang awal jerawatan dan sekarang sudah glowing. Ya. Wow. Dan Dr. Nisa. Dokter ini adalah tim medis dari Neskin yang akan memaparkan nanti details treatment yang dilakukan oleh Katika ya. Betul. Dan juga menjelaskan sisi medisnya ya, Dok ya. Betul. Nah, sebelum itu nih, sebelum masuk ke pertanyaan nih Katika kesibukannya sekarang apa, Kak? Ya, aku kesibukannya sekarang itu adalah aku tuh seorang guru seni budaya. Wow. Lebih tepatnya ke tari tradisional gitu. Jadi kesehariannya tuh semuanya tentang menari. Seni ya? Ya, seni. Kalau Dok nih sendiri nih apa nih, Dok, kesibukannya? Kesibukannya sejauh ini aku praktek full time di Neskin. Bisa ditemui di klinik. Bisa ditemuin di klinik Neskin ya, Betul. di Depok. Nah, untuk Katika sendiri nih Kak, boleh nggak sih Kak diceritain awal mulanya Katika jerawatan itu seperti apa dan sudah berapa lama dan mengapa itu bisa mengakibatkan apakah itu bisa mengakibatkan kepercayaan Katika tuh turun gitu atau nggak percaya diri gitu? Ya, jadi aku tuh awal mula jerawatan itu saat 6 bulan yang lalu sebelum treatment di Neskin. Itu dalam keadaan masih treatment rutin di klinik yang lain dulu. Udah berusaha treatment rutin setiap bulan, tapi kok tiba-tiba sekarang setelah itu ngerasa tuh kayak lebih ke sering jerawatan gitu kan. Nah, akhirnya aku ngerasa setiap bulan treatment tuh tanya sama dokter, kenapa kok sekarang jerawatan gitu. Secara dulu tuh lumayan lama treatment, tapi kok aman-aman aja gitu kan. Nah, akhirnya diinfo kalau sekarang tuh faktor umur gitu, terus pola makan harus dijaga gitu. Nah, padahal lu tuh makan tuh apa aja tuh aman, Dok, gitu. Jadi ternyata dari faktor umur itu langsung hormonnya mungkin berubah, entah apa, jadi sekarang jerawatan. Nah, setelah jerawatan masih treatment terus kok masih kayak gitu ya, malah semakin parah gitu. Ini kenapa gitu kan? Sampai akhirnya menyerah untuk treatment, coba sok-sokan untuk treatment mandiri di rumah, browsing, cari produk di online yang kira-kiranya mungkin ini cocok gitu kan. Akhirnya coba-coba sok-sokan untuk cari produk sendiri, browsing detail, tapi kok makin pusing ya. Kayaknya ini mungkin jerawatnya timbul gara-gara nih coba nyari tahu sendiri Dok tentang jerawat, kandungannya apa yang cocok untuk muka gitu kan. Aduh, sampai akhirnya ketemu juga yang namanya bete gitu ya, capek, terus ditambah lagi ketemu sama anak murid gitu kan. Setiap hari ketemu sama murid, sama orang tua murid, dan pernah sampai dikomenin juga sama anak murid. Komennya tuh lucu. Jadi kalau anak kecil tuh masih lucu ya Mbak. Mas yang TK tuh ditanya, Katika kenapa mukanya jerawatan gitu. Nah, jawabnya masih tenang gitu kan. Oh iya, karena Katika jorok nih, kamu jangan seperti itu ya. Tapi sometimes pernah juga ditanya sama anak yang sudah ABG. Nah, dari situ ditanya, Katika kenapa mukanya jerawatan? Oh iya nih, Katika jerawatan ya, lagi jerawatan gitu. Kamu jangan kayak Katika ya gitu. Terus kenapa Katika nggak coba perawatan? Dari situ langsung skakmat dokter. Jadi oke, baik. Ini seorang anak ABG aja ngomong kayak gitu kan. Jadi dari situ langsung ngerasa insecure banget, nggak percaya diri. Kalau ngomong sama murid jadi nggak percaya diri. Apalagi saat orang tua lagi ngadep ke saya juga saya ngobrol nggak percaya diri. Jadi ngerasa itu agak lumayan beban juga sih, beban berat. Sampai akhirnya ya udah deh, coba perawatan mandirinya stop, langsung cari ahlinya aja, browsing, cari tahu perawatan klinik kecantikan yang terdekat di daerah dekat rumah tuh di mana gitu. Akhirnya udah coba cari-cari dan akhirnya ketemu di Neskin. Wow, panjang ya, Panjang ya. Dok, ya. Panjang banget. Dan emosional juga ya Kak.
Nah, aku mau ke Dok Nis dulu nih sebentar, Dok. Tadi kan ketika bahas mengenai jerawat di usia yang sudah dewasa gitu ya. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa ya, Dok? Karena kan yang aku tahu nih jerawat itu kan di usia remaja kebanyakan. Kalau di usia dewasa itu apa, Dok, kira-kira faktornya? Oke, sebenarnya memang jerawat itu mungkin juga timbul di usia dewasa, walaupun mungkin banyaknya di usia remaja gitu ya. Tapi mungkin juga muncul di usia dewasa dan nggak sedikit juga gitu kasusnya. Pertama, jerawat dewasa itu dia lebih multifaktorial. Ada faktor eksternal, faktor internal gitu. Pertama dia paling sering muncul pertama karena perubahan hormon. Karena kan setiap bulan, terutama perempuan kan pasti haid ya, menstruasi, dan di masa itu pasti ada perubahan hormon. Ada hormon yang naik namanya hormon androgen, di mana produksi minyak di kulit kita tuh akan lebih banyak gitu. Dan minyak itu kan salah satu faktor pencetus penyebab jerawat. Jadi pasti akan sangat berpengaruh gitu. Dan kalau misalnya menstruasi ya kita normalnya begitu menstruasi selesai jerawatnya juga ikut kering gitu kan. Tinggal nunggu sekitar 1 minggu gitu bisa hilang sendiri kalau misalnya memang jerawatnya stabil gitu. Yang kedua bisa jadi karena gaya hidup. Gaya hidup tadi yang benar Kak Atika singgung. Jadi kayak makanan ya, makanan mungkin yang awalnya sebelumnya makanannya apa aja masuk gitu ya. Padahal makanan-makanan tertentu itu kita sebutnya makanan yang angka glikemiknya tinggi. Dia itu mencetuskan hormon insulin like growth factor, di mana menyebabkan produksi minyak itu juga jadi lebih banyak. Makanan-makanan apa aja sih? Itu makanan yang angka glikemiknya tinggi, yaitu biasanya produk dairy kayak telur, susu, keju turunannya ya, yogurt, es krim, whipped cream, itu semua angka glikemiknya tinggi. Terus goreng-gorengan yang berminyak. Itu ya. favorit semua. Sulit ya, saya. Coklat itu juga enak ya. Yang tepung-tepungan itu juga pengaruh banget. Padahal semuanya enak ya. Tapi kalau misalnya lagi jerawatan, biasanya dikurangin aja. Nanti kalau udah stabil boleh lagi kok, gitu. Boleh kasih boleh. Selain makanan, tadi gaya hidup, stres, itu juga berpengaruh sebenarnya. Karena ya biasa usia dewasa mungkin persoalan hidupnya lebih banyak gitu, lebih banyak yang difikirkan, itu pengaruh. Mungkin awalnya jerawat cuma 1, tapi dibikin stres gitu, makin stres itu bikin hormon kortisolnya naik, di mana kulit tuh jadi gampang radang. Yang mungkin jerawatnya cuma 1 karena hormonnya naik, jadi nambah gitu, radangnya jadi berkepanjangan. Itu makin bikin stres, makin jerawat, makin stres lagi, jadi kayak lingkaran setan gitu, selalu terhubung. Selain itu, make up sama skincare. Misalnya di usia dewasa itu mungkin sudah perlu gitu ya pakai make up untuk tuntutan pekerjaan. Padahal sebenarnya make up sama kulit itu tuh nggak bestie. Dimana make up itu umumnya dia bisa menutup pori-pori. Jadi minyak atau kotoran di pori-pori itu nggak bisa keluar secara sempurna gitu. Jadi menyebabkan jerawat juga gitu. Dan faktornya ini tuh bisa saling berkesinambungan gitu, saling berhubungan. Makanya di Neskin kita bukan cuma menyarankan treatment atau memberikan obat atau krim, tapi kita juga edukasi lifestyle-nya gitu. Jadi kita obati secara holistik, bukan cuma itu tadi treatment atau krim, tapi pilarnya tuh ada 3. Jadi krim, treatment, sama si lifestyle, tergantung dari si acne fighter ini sendiri gitu. Disesuaikan juga ya dok ya, personalize itu ya. Betul. Oke Kak. Dok, Katika aku mau nanya nih Kak. Tadi kan Katika mention sudah jerawatan tuh 6 bulan Kak. 4 bulan treatment di Neskin. Nah kira-kira sebelum masuk ke treatment itu ada nggak sih struggle-nya tuh yang bikin udah coba banyak hal, aduh jadi bingung, jadi nggak percaya diri nih gitu. Ada nggak sih Kak? Ada jelas itu pasti Mbak. Jadi itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri sih ya. Terus apalagi sudah berusaha buat coba treatment, terus coba berbagai macam cara untuk gimana caranya si jerawat ini hilang, itu lumayan menguras tenaga, menguras pikiran, menguras segala macam yang bikin tuh tambah pikiran, mungkin di situ tambah jerawat juga ya gitu kan. Sampai akhirnya
kepikiran tuh untuk aduh deh nggak usah deh, nggak, yang namanya tuh coba cari perawatan mandiri, coba untuk cari yang ahlinya saja dan nggak usah tuh yang mikir-mikirin macem-macem gitu kan. Terus supaya jerawatnya mungkin lebih ringan mungkin ya dok, saat itu kepikiran ya udahlah sambil cari-cari perawatan kecantikan yang terdekat rumah gitu kan di sosial media. Itu juga perlu dengan pertimbangan panjang gitu. Oke, treatment balik atau sendiri, balik atau sendiri mandiri gitu maksudnya. Akhirnya ya udahlah, akhirnya dengan banyak struggle yang dialami, akhirnya berusaha untuk cari dan menemukan Neskin. Wow, coba banyak cara nih dok. Iya betul. Nah ke dok Nis lagi nih dok, kira-kira apa dok? Orang tuh udah banyak coba cara untuk menyelesaikan jerawatnya tapi nggak sembuh-sembuh, itu kenapa sih dok? Betul, biasanya pertama mungkin yang banyak orang coba tuh skincare ya. Mungkin skincare lihat di media sosial yang lagi booming apa gitu ya. Oh sama nih kendalanya sama-sama jerawat gitu. Coba Iya gitu. betul, betul. Apa yang lagi viral dicoba gitu. Padahal sebenarnya belum tentu misalnya si A cocok nih dengan si produk itu, belum tentu cocok di kita, karena balik lagi kan ke kondisi dan jenis atau tipe kulitnya gitu. Jadi bisa juga jerawat itu belum tentu cuma tentang skincare doang, bukan tentang apa yang dioles. Perlu evaluasi lebih dalam buat dilihat apakah sudah perlu dengan dibantu obat gitu. Jadi bukan cuma skincare atau apa yang dioles. Apalagi biasanya skincare itu bahannya kan nggak terlalu aktif gitu ya. Mungkin jadi kurang nampol gitu. Baiknya sih dilihat oleh yang ahlinya untuk dinilai pengobatan apa yang cocok gitu. Terus tadi balik lagi kalau misalnya gonta-ganti skincare itu sebenarnya kulit kita tuh perlu adaptasi dulu sekitar 2-6 minggu gitu. Kadang baru pakai 1 minggu atau 2 minggu kayak oh nggak ada perubahan, udah ganti lagi gitu. Padahal hal-hal kayak gitu tuh bisa bikin kulit kita stres. Dan kalau kulit kita stres, kemungkinan iritasi jadi tinggi. Kalau kulit kita iritasi, muncul jerawat juga lebih gampang karena ibaratnya barrier atau pagar di kulit kita tuh jadi rusak gitu dan kuman jadi lebih gampang masuk. Gitu. Mungkin juga pilih skincare-nya terlalu keras gitu buat kulit kita. Mungkin kulit kita kering atau sensitif. Coba-coba apa yang ada di media sosial yang memang bahannya kurang cocok. Baik lagi skin barrier-nya jadi rusak. Itu dia yang kemarin aku alami. Coba-coba ya. Coba-coba juga harus riset dulu kan Katika tadi Iya kan. betul. Taunya nggak cocok. Taunya nggak cocok. Nggak semua bahan tuh cocok gitu. Makanya di Neskin kita pengobatannya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kulit. Gitu. Personalize itu ya. Betul. Oke. Nah tadi Katika juga sempat mention nih Kak, tadi menemukan Neskin. Gimana sih Kak, ceritain dong ketemu Neskin tuh gimana gitu? Iya, saat itu saat lagi mau cari-cari kan tempat yang terdekat perawatan kecantikan yang dekat rumah, cari-cari di Instagram ceritanya kan. Sambil cari-cari itu kebetulan ada tuh Neskin. Nah, tapi muncul nih. Wah, Langsung muncul udah terkoneksi Neskin. berarti ya. Iya. Tapi saat itu nggak cuma Neskin yang dicek kan. Jadi ada beberapa tempat kecantikan lainnya juga gitu kan. Sambil kebetulan waktu itu lagi memang santai sih kan. Jadi muncullah beberapa tempat treatment di daerah Depok sampai akhirnya tuh tiba-tiba setiap buka sosial media si Instagram itu kok tiba-tiba yang muncul tuh si Neskin terus gitu kan. Udah gitu dengan berbagai macam promonya kok sampai menarik ya, tiba-tiba buka Instagram Neskin, buka Instagram Neskin gitu kan dengan promonya segala macam. Ya udah akhirnya setelah munculnya Neskin itu tiba-tiba akhirnya mencobalah untuk DM ya kan, DM nanya price list. Nah langsunglah buat jadwal dan memberanikan diri datang ke Neskin seorang diri.
Wow. Sampai niatnya ya. Nah, Gitu. penasaran nih Kak, kira-kira yang muncul di awal itu apa Kak? Iklannya atau apa? Iklan. Oh, iklannya mengenai apa? Kalau boleh tahu. Tentang promo-promo. Oh, promo Karena ya. Oke. yang dicari itu mengatasi jerawat, jadi yang timbul tentang jerawat, terus apa aja yang harus dilakukan. Ini tuh fungsinya untuk apa? Betulin jerawatnya pakai apa waktu itu kan. Terus promo-promonya juga nggak lupa gitu. Jadi fokus ke jerawat sih carinya. Jadi memang timbulnya tentang jerawat terus. Dan kebetulan juga Neskin kan ahlinya jerawat ya. Iya. Hashtag di Instagram itu Neskin ahlinya jerawat. Gitu ya. Oke. Iya. Jadi sesuai nih pas buat Iya, Katika. pas banget. Nah, hingga akhirnya Katika tadi memutuskan untuk datang ke Neskin seorang diri nih Kak. Treatment apa yang dilakukan oleh Katika pertama kali? Jadi saat itu acne laser ya dok, sama injection sih, Betul. injection acne itu ya dok, sama apa lagi dok? Sama peeling. Sama peeling. Gitu kayaknya 3 itu aja ya dok, Iya, rutin ya. betul, yang rutin itu per dia. Ada treatment combo khusus untuk jerawat ya. Betul. Oke. Nah, aku mau ke Dok Nis dulu nih. Treatment itu tuh manfaatnya buat apa dok? Treatment misalkan injection, peeling, terus laser, itu buat apa sih dok? Oke, jadi untuk di Neskin sendiri semua treatment itu disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kulit. Jadi kalau misalnya pasien datang nih mau treatment A gitu ya, tapi kita nilai kondisi wajahnya sebenarnya yang lebih perlu tuh wajahnya treatment B gitu. Kita berani bilang kakak belum perlu treatment A, mungkin padahal alatnya lebih mahal gitu ya. Jadi kita nggak yang upselling gitu, kita benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kulit gitu. Untuk Kak Atika sendiri awalnya itu kita biasanya treatment jerawat itu selalu rutin acne injection, peeling, sama acne laser. Fungsinya acne injection sendiri itu pertama meredakan jerawat yang lagi radang. Jadi lagi gede-gede nih kita masukin obat supaya kemerahannya, terus bumpy-bumpy-nya lebih cepat berkurang supaya nggak menimbulkan bekas, karena semakin lama radang semakin besar jaringan di sekitarnya itu akan lebih cepat atau banyak yang rusak gitu. Jadi kita selamatkan nih, jangan sampai bikin bekas. Ibaratnya kayak kebakaran, kalau misalnya lagi di kebakaran nih rumahnya udah pada gosong gitu ya, apinya udah padam tapi rumahnya gosong gitu. Dan satu lagi ada rumah yang masih kebakaran, masih ada api-apinya gitu ya, ibaratnya lagi radang-radangnya, langsung kita semprot-semprot deh biar kita padamkan gitu ya, biar kita selamatkan, biar nggak sampai rusak, nggak sampai gosong gitu. Ibaratnya acne injection itu seperti itu. Kemudian treatment yang rutin juga peeling. Peeling itu dia fungsinya mengangkat sel kulit mati. Karena kan salah satu terjadinya jerawat itu karena si pori-porinya ini ketutup sel kulit mati. Jadi kita berangkat dari bagaimana terjadinya jerawat itu sendiri, kita lakukan peeling rutin supaya kotoran di pori-pori, minyak itu bisa keluar secara natural gitu. Yang terakhir adalah acne laser. Favorit ya kayak acne laser kayaknya. Jadi acne laser itu fungsinya banyak, Karima, Kak Atika. Pertama dia bisa tone up warna kulit. Jadi secara langsung, secara nggak langsung bikin wajahnya kelihatan lebih cerah gitu, bantu menyamarkan bekas-bekas jerawat gitu. Terus dia menargetkan kuman-kuman bakteri, jadi bantu bunuh kuman penyebab jerawat, dan menargetkan juga kelenjar minyak. Jadi produksi minyaknya ditekan karena kan penyebab jerawat itu salah satunya karena minyak tadi ya. Jadi kita tekan produksi minyaknya. Selain itu bantu mempercepat jerawatnya ini lebih kering biar nggak menimbulkan bekas balik lagi gitu. Fungsi treatment itu, treatment 3 combo itu ya. 3 combo itu yang dilakukan juga Katika di Neskin ya dok. Betul. Nah kira-kira nih Katika kan tadi melakukan treatment di Neskin 4 bulan nih Kak. Ada nggak sih struggle-nya selama treatment dan apa hasilnya gitu? Iya, jadi struggle-nya itu ada pasti ya, dari segi kepercayaan diri itu sangat jadi insecure, sangat nggak percaya diri, ketemu orang banyak, ketemu murid, ketemu orang tua, saudara gitu kan yang nggak pernah jerawatan, tiba-tiba ketemu selalu komennya tuh bukan apa kabar atau sedang apa, tapi langsung komennya tuh ke jerawat gitu kan. Kok jerawatan sekarang gitu, jadi langsung titik utamanya tuh ke jerawat gitu kan. Terus ditambah lagi sama sudah mencoba
produk-produk lain gitu kan, apa saja, mencoba produk dari segi yang perawatan mandiri, treatment ke dokter juga, itu lumayan effort juga ya untuk jadi pikiran sih Mbak, jadi pikiran terus mungkin itu jadi tambah jerawatnya banyak juga ya, jadi udah bener-bener struggle banget. Nah, kira-kira setelah treatment di Neskin nih Kak, hasilnya apa gitu? Setelah 4 bulan ini. Hasilnya terbukti gitu kan. Oke. Hasil nyata lebih ya. percaya diri pastinya ya. Ketemu murid sudah lebih pede gitu kan. Ngobrol face to face juga lebih aman. Ketemu orang tua murid lebih percaya diri juga. Ngobrolnya lebih santai, nggak insecure gitu kan. Terus yang dulu nggak pernah selfie sekarang boleh lebih pede lagi selfie. Tanpa filter ya. Filter pastinya dokter. Bener-bener hasil nyata dong ya, Iya, ketika ya setelah treatment di Neskin ya. Jerawatnya juga langsung hilang. Iya, langsung hampas ya. Iya, langsung pas hilang gitu ya. Nah, kira-kira nih ketika di akhir nih, aku mau nanya lagi. Tadi kan Katika juga mention pernah treatment di klinik lain. Kira-kira apa yang membedakan Neskin dengan klinik lain nih Kak? Yang membedakan Neskin dan klinik lain itu adalah dari pendekatan personalnya gitu kan. Sama obat dan krimnya itu sangat ampuh Mbak, jadi menurut aku. Dan yang pasti selain sangat ampuh, itu lebih sesuai apa yang kita butuhkan. Setelah itu Dokter Nisa juga nemenin curhatan segala macem dari aku tuh sangat sabar banget nih dokter gitu kan. Terus tempatnya juga nyaman, terus staffnya friendly gitu. Dan yang pasti sangat nemenin saat kita lagi bingung-bingungnya, apalagi saat jerawat lagi nimbul, terus kemerahan, kita bisa aja tuh langsung chat di admin, gimana jerawat aku sekarang seperti ini nih, kita harus apa, apakah kita lanjutkan perawatannya atau seperti apa gitu. Terus akhirnya adminnya jawab dengan cepat, Dokter Nisa menjawab dengan secara detail, intinya menolong dan sangat ditemenin terus sih saat itu aku tuh ya, ditemenin terus dan sangat menolong dan sangat detail sekali. Terima kasih Dokter Nisa. Terima kasih juga Kak Tika. Karena Kak Tika nih sangat sabar dan konsisten gitu. Disiplin juga ya dok ya? Disiplin. Itu dia harus disiplin nih memang ya, disiplin sama sabar itu sebenarnya agak nggak sabar sih dok, tapi kita demi ya. Demi kulit glowing. Iya. Jadi memang membuahkan hasil Iya. ya, karena konsistennya itu. Hasil nyata nih dok Hasil ya. nyata. Wow, keren Katika. Perjalanan panjang hingga menghasilkan kulit yang glowing. Iya. Nah, ke Dok Nis nih terakhir dok, kira-kira ada nggak sih dok pesan dan saran untuk Shines di luar sana yang mengalami jerawat juga dok? Oke, mungkin untuk para Shines atau acne fighter ya yang sedang berjuang melawan jerawat, pesan aku pertama, jerawat itu bukan aib, jadi bukan tanda juga kalau kamu nggak merawat diri gitu ya. Mungkin ini sebuah fase. Tapi kalau misalnya sudah mengganggu banget, seperti yang Kak Atika alami gitu ya, mengganggu kepercayaan diri, mengganggu aktivitas sehari-hari, saran aku baiknya segera temui profesional gitu untuk diberikan arahan lebih lanjut. Gitu. Kalaupun sedang berjerawat, jangan lupa gaya hidup, makanan dijaga, jangan yang mengkonsumsi makanan angka glikemik tinggi yang tadi aku sebutin. Terus jangan dikopek-kopek kalau lagi jerawatan. Pilih skincare-nya yang non-komedogenik. Terus kalau misalnya udah coba kesana kemari, skincare-nya udah ganti-ganti, mungkin saatnya kamu main ke Neskin untuk kita lihat kondisinya, mungkin treatment apa yang cocok untuk kamu yang sedang berjuang melawan jerawat ya, maksudnya itu. Oke. Berarti panjang juga ya dok ya, yang harus diatasi untuk orang-orang yang sedang berjerawat. Betul. Dan jangan lupa coba ke Neskin. Karena Neskin ahlinya jerawat. Betul. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung nih Katika, Iya. di penghujung acara. Untuk Shines semua yang sedang mengalami atau sedang frustasi, sedang merasa kurang percaya diri karena permasalahan jerawat, boleh nih coba-coba main ke Neskin. Nanti bisa ditemani oleh Dokter Nisa dan kita juga hasilnya nyata ya, seperti Katika juga tadi sudah menjelaskan perjalanannya. Ya.
untuk menghasilkan kulit yang glowing itu benar-benar nyata di Neskin ya, Yes, bisa pasti. dicoba untuk treatment. Dan untuk yang sedang berjerawat juga proses pengobatan jerawat tuh panjang dan harus disiplin, harus ikut kata dokter, harus jaga juga pola makan, jaga juga stres ya dok ya. Jadi betul. panjang gitu. Faktornya itu multifaktorial ya dok ya, Betul. holistik gitu, banyak gitu ya. Nah itu juga harus dijaga nih sinus tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Nisa, sudah diceritakan oleh Katika, pengalamannya tentang jerawat sangat menginspirasi banget Katika. Oke, thank you Katika sudah bergabung bersama aku di sini. Iya, terima kasih Mbak Ria, Mbak Rima, terima kasih sudah diundang ke Neskin juga. Dokter Nisa, Iya, terima terima kasih kasih. atas Sama-sama bimbingannya. Katika. Bimbingan mengatasi Sama-sama. jerawat. Dan contoh pasien yang hasil nyata. Dan nanti bisa main-main lagi ke Nestok. Mungkin nanti coba treatment lain atau Oke. misalkan skin booster ya dok Betul. ya, atau treatment Sudah aman lainnya. nih, sudah stabil jerawatnya. gitu ya. Ya, Mantap, bisa oke. share juga nanti pengalamannya ke sinus di luar, di sana, di luar sana. Dan juga untuk dokter Nisa, thank you untuk waktunya. Makasih juga Karima. Sama-sama sudah bergabung membahas menjelaskan terkait medis dari treatment yang dilakukan Katika dan juga menjelaskan terkait jerawatnya ya dok. Thank you Dok Nis dan Katika. Untuk saya ini semua jangan lupa untuk datang ke Neskin karena kita juga lagi ada promo weekend buy one get one. Untuk treatmentnya nanti bisa dilihat di Instagram atau sosial media kami di neskin.dermatologi. Sampai jumpa di Nestalk episode berikutnya. See you Neskin! Neskin.